Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adnan Fakih dari 11 IPA 2. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi jaringan tumbuhan tentang jaringan xilem dan floem. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Malik selaku guru biologi di kelas 11 IPA 2 yang bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan melihat video presentasi ini. Kita langsung ke materi. Jaringan pengangkut vaskular tisu adalah salah satu dari 3 kelompok jaringan permanen yang dimiliki tumbuhan hijau berpembuluh. Jaringan ini disebut juga pembuluh dan berfungsi utama sebagai saluran utama transportasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Dan gambarnya sebagai berikut. Lalu, ada 2 kelompok jaringan pengangkut berdasarkan arah aliran daerah, yaitu A. Pembuluh kayu xilem yang mengangkut cairan menuju daun. Sumbernya dapat berasal dari akar yang utama maupun dari bagian lain tumbuhan. Yang kedua ada pembuluh tapis floem yang mengangkut hasil fotosintesis terutama gula sukrosa dan zat-zat lain dari daun menuju bagian-bagian tubuh tumbuhan yang lain. Lalu ada xilem. Pada dasarnya, xilem merupakan jaringan kompleks karena terdiri dari beberapa tipe sel yang berbeda, baik yang hidup maupun tidak hidup. Penyusul utamanya adalah trakeit dan trakea sebagai saluran transport dan penyokong. Xilem juga dapat mempunyai serabut sklerenchyme sebagai jaringan penguat, serta sel-sel parenchyme yang hidup dan berfungsi dalam berbagai kegiatan metabolisme. Lalu kita ke fungsi xilem. Xilem juga ditemukan di seluruh akar, batang, dan daun tumbuhan. Xilem sepenuhnya didedikasikan untuk mengangkut air sepanjang keseluruhan dari tumbuhan, yang sebagian besar berasal dari bagian bawah tumbuhan pada akar. Xilem mengangkut air hanya satu arah, yaitu ke atas. Xilem terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. A. Trakeit dan trakea. Telah menjadi anggapan hukum bahwa trakeit merupakan unsur xilem yang lebih primitif dibanding trakea. Karena tumbuhan anggota Pteridophyta, trakea dianggap berasal dari trakeit. Keduanya dalam keadaan dewasa berbentuk bulat panjang, berdinding sekunder, terdiri dari lignin dan tidak mengandung kloroplas. B. Serat xilem. Serat-serat pada pembuluh kayu xilem tersusun dari sel-sel yang mempunyai dinding lebih tebal. Kita mengenal adanya serat traceit dan serat libriform. C. Parenchyme xilem. Seperti halnya parenchyme di tempat lain, sel-sel ini merupakan sel hidup, terdapat baik pada xilem primer maupun dan sekunder. Lalu kita lanjut ke floem. Floem juga merupakan jaringan kompleks, terdiri dari beberapa unsur dengan tipe berbeda, yaitu pembuluh, sel pengiring, parenchyme, serabut, dan sklereid. Kadang-kadang ada sel atau jaringan sekretori yang bergabung di dalamnya, misalnya kelenjar getah. Fungsi floem sebagai jaringan translokasi bahan organik yang terutama berisi karbohidrat dalam jumlah kecil, ditemukan juga asam amino dan hormon. Lanjut ke fungsi floem. Floem adalah struktur tubular yang ditemukan di akar, batang, dan daun yang mengangkut makanan dan nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Karena tumbuhan mendapatkan sebagian besar makanan dan nutrisi mereka dari sinar matahari yang paling melimpah di bagian atas tumbuhan. Floem mengangkut makanan dari bawah melalui tumbuhan. Makanan dan nutrisi dapat melakukan perjalanan dalam 2 arah melalui floem. Jaringan floem terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. A. Pembuluh unsur. Pembuluh, unsur penyusun pembuluh terdiri dari 2 bentuk, yaitu sel lapisan yang merupakan sel tunggal dan bentuknya memanjang dengan bidang tapisan terletak di samping atau ujung sel. Terdapat pada tumbuhan. B. Sel pengiring. Sel-sel pembuluh pada Dicotyledoninae dan Monocotyledoninae biasanya diikuti oleh sel parenchyme khusus yang disebut sel pengiring. C. Parenchyme floem. Selain terdiri dari tumbuhan dan sel pengiring, floem juga mengandung sejumlah sel parenchyme yang fungsinya merupakan sel paling lainnya, misalnya sebagai penimbun lemak dan tepung. D. Serabut floem. Serabut pohon terdapat baik pada floem primer maupun sekunder. Serabut ini segera membentuk dinding sekunder setelah selesai pertumbuhan yang memanjangnya. Dan berikut adalah gambar dari xilem dan floem. Lalu tipe berkas pengangkut. Berkas pengangkut umumnya mempunyai 3 tipe, yaitu berkas pengangkut kolateral,
adalah berkas pengangkut di mana letak pembuluh kayu, silem, dan floem berdampingan. Ada 3 berkas pengangkut kolateral, yaitu A. Kolateral tertutup adalah diantaranya pembuluh kayu silem dan pembuluh tapis floem, tidak terdapat kambium. Yang kedua ada kolateral terbuka, adalah terdapatnya kambium dalam berkas ini yang berfungsi sebagai jaringan penghubung antara floem dan silem. Yang ketiga ada bikolateral, adalah terdapat 2 kelompok dan di antara 2 kelompok itu terdapat 1 strand silem. Kambium hanya terdapat di antara floem luar dengan silem, sedang di antara silem dan floem tidak terdapat kambium. Yang kedua, berkas pengangkut konsentris adalah berkas pengangkut yang mempunyai kekhususan bahwa salah satu dari unsur jaringan pengangkut yang ada terletak di tengah-tengah, sedangkan unsur jaringan pengangkut lainnya mengelilingi unsur yang di tengah itu. Ada 2 berkas pengangkut konsentris, yaitu A. Konsentris amfikribal. Dalam hal ini strand silemnya berada di tengah-tengah, sedangkan strand floemnya mengelilingi strand silem tersebut. B. Konsentris amfifasal merupakan kebalikan dari konsentris amfikribal. Di sini strand floem terdapat di bagian tengah, sedangkan strand silem mengelilinginya. Yang ketiga, berkas pengangkut radial merupakan berkas pengangkut di mana dalam berkas itu floem dan silem letaknya bergantian menurut susunan jari-jari lingkaran. Dan berikut adalah gambar-gambar dari ketiga berkas tersebut. Oke, cukup sekian presentasi pada kali ini. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.